Tuh. Selamat Halo, pagi mahasiswa sekalian dimanapun berada. Eh, Pada minggu ke-8 ya, hari ini Bapak akan membahas pertemuan kita pada minggu kemarin yaitu tentang kepemimpinan dan kerjasama. Baik, pada hari ini Bapak harap semuanya untuk mengenai absensi itu nanti tetap anak-anak ambil pada apa pada e-learning ya, sesuai dengan ketentuan jam yang sudah dibuat ya. Jadi ketika eh, lewat dari jam yang sudah ditentukan, itu Anda tidak akan bisa login lagi gitu. Jadi Pak harap dari jam 7.45 itu sampai jam 10 itu bisa diisi absensinya pada e-learning. Tetapi kalau lewat dari jam itu, Anda tidak akan bisa lagi. Kayak minggu-minggu kemarin itu ya, ada beberapa dari teman Ananda, Pak, kenapa saya nggak bisa absen ini segala macam. Nah, jadi itu, karena pengisian waktunya sudah lewat. Jadi nggak bisa lagi. Oke, baik. Sambil menunggu teman-temannya yang join di pada link ini, eh, sedikit Bapak bahas ya tentang kepemimpinan dan kerjasama ini ya. Oke, pada sebuah organisasi ya, yang namanya seorang pemimpin itu sangat-sangat eh, dijadikan sebagai contoh dan seorang pemimpin itu adalah eh, orang yang bisa memotivasi atau orang yang bisa mengelola ya karyawan pada perusahaannya. Dan bukan saja mungkin karyawan juga pada organisasi-organisasi. Jadi seperti itu. Jadi seorang pemimpin ini ya, seorang yang mempunyai jiwa pemimpin itu tidak bisa dibuat-buat ya. Kenapa? Orang yang mempunyai jiwa pemimpin ini setidaknya dia sudah paham, ya, sudah paham dengan eh, sistem pengelolaan yang ada baik itu di organisasi maupun eh, yang ada pada perusahaan. Oke, baik, kita coba buka slide ya yang minggu kemarin itu. Eh, Oke, seperti yang ada pada slide Ananda ya, kepemimpinan dan kerjasama. Oke, pada slide kedua ini dilihat dari 6 presiden ya yang ada di sini ya, mantan presiden. Siapa kira-kira pemimpin idola Ananda? Apakah Obama, SBY, Pak Soeharto, atau Pak D. Jokowi? Mereka ini adalah seorang pemimpin ya, leader negara yang mereka pimpin.
Siapa kira-kira? Ada yang pemimpin idolanya di sini? Ada nggak? Oke, baik. Dilihat dari definisinya ya, kepemimpinan ini, kemampuan membangkitkan semangat orang lain ya agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha untuk mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Oke. Seperti yang udah Pak sampaikan tadi, bahwa seorang pemimpin itu dia harus menguasai manajemen. Dia harus menguasai manajemen dan harus bisa memotivasi anggotanya dan harus bisa mengelola anggotanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena seorang pemimpin ini nanti adalah tempat eh, bermusyawarah atau tempat ketika terjadinya sebuah masalah ya. Jadi pemimpin inilah nanti tempat bertanya atau tempat berdiskusi bagi anggotanya atau karyawannya. Jadi seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengelola ya atau memanage, sama istilahnya dengan manajemen ya. Pemimpin dan manajemen ini itu tidak lepas ya. Berbeda lagi artinya kepemimpinan ya. Siapa yang tahu bedanya pemimpin dengan kepemimpinan? Ya, coba Ananda jelaskan. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan atau berikan pendapatnya mengenai perbedaan kepemimpinan dan pemimpin ini. Siapa kira-kira yang bisa? Silakan. Ya, Bapak ingin tahu sampai di mana pengetahuan Anda selama ini dengan materi-materi yang sudah Bapak berikan. Nah, ini kita mereview kembali baru minggu kemarin, Anda sudah lupa ya? Atau mungkin gimana? Atau memang nggak mengikuti minggu kemarin padahal kita diskusi ya di forum. Jadi Bapak yakin Anda itu eh, sudah paham dengan apa yang disampaikan di forum dan juga yang ingin Anda sampaikan di sini. Coba sebutkan apa perbedaannya pemimpin dengan kepemimpinan. Silakan. Izin Intan, Pak. Ya, silakan Intan. Menurut pendapat saya, kalau pemimpin itu adalah orang yang memimpin suatu organisasi atau mungkin kelompok gitu, Pak. Lalu, Ya, kalau kepemimpinan adalah metode yang digunakan oleh pemimpin tersebut. ya, Cukup, oke. Pak. Terima Ya, kasih. ya. Oke, oke. Itulah perbedaan dari kepemimpinan dan pemimpin ya. Jadi seorang pemimpin itu ya eh, adalah pelakunya. Sedangkan kepemimpinan itu adalah metode yang digunakan untuk memanage atau mengelola atau sistem pengelolaan karyawan yang ada pada organisasi maupun perusahaan tersebut. Oke, terima kasih Intan. Untuk selanjutnya ya, kita lihat pada slide berikutnya. Oke, di sini dapat kita lihat definisi atau perbedaan ya dari pemimpin dan kepemimpinan tersebut. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan ya, dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang ya. Sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai satu atau beberapa tujuan. Itu menurut di dalam bukunya Kartini Kartono ya tahun 1994. Nah, jadi
eh, dilihat dari definisi pemimpin ini ya, itu Bapak rasa itu tidak jauh berbeda dengan manajemen. Sedangkan pemimpin ini adalah orangnya, sedangkan manajemen itu adalah sistemnya. Oke, Eh, kalau kita lihat definisi dari manajemen, manajemen itu adalah sekumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Itu adalah definisi dari manajemen. Kalau dilihat definisi dari ini, tidak jauh berbeda ya. Jadi antara manajemen dan pemimpin itu saling berhubungan. Jadi nggak bisa eh, seorang pemimpin tidak menguasai manajemen atau nanti akan berakibat fatal bagi sebuah perusahaan. Jadi seorang pemimpin itu harus menguasai manajemen dan seorang pemimpin itu harus mempunyai kelebihan setingkat dari karyawannya. Oke, sampai di sini paham? Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan kepemimpinan itu ya, kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja yang mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi ini dia sistem ya. Sama dengan manajemen tadi, sistem. Bagaimana cara dia mempengaruhi orang ini ya, mempengaruhi orang-orang atau mempengaruhi karyawan yang ada di pada perusahaan tersebut agar mereka ini bisa bekerja sama ya untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Jadi antara pemimpin, kepemimpinan dan manajemen itu sangat-sangat bersangkutan ya atau saling berhubungan. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya nanti Ananda melakukan atau membuat sebuah perusahaan ya, itu terlebih dulu Ananda harus paham dengan manajemen ini. Jadi seperti itu. Dan bagaimana sistemnya dan apa perusahaannya, nah itu harus Ananda kaji dulu ya. Yang terpenting harus Ananda kaji analisis SWOT-nya. Ananda paham dengan analisis SWOT, jadi itu harus Ananda kaji terlebih dahulu. Baik. Seorang pemimpin itu dia harus merencanakan. Dia harus merencanakan bagaimana program-program atau tujuan-tujuan dari organisasi ini. Jadi dia harus paham dengan program apa yang harus dia buat. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Ini sesuai dengan yang udah Bapak sampaikan tadi ya. Kepemimpinan PS manajemen ya, versus manajemen. Tadi bahwa kepemimpinan, kemudian pemimpin, manajemen itu yang tiga ini saling berkaitan. Oke, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak semua pemimpin adalah manajer, ya. Maka konsep manajemen, dan kepemimpinan sebenarnya agak berbeda. Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen, meskipun demikian keduanya saling melengkapi. Beberapa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan menurut Kotler. Oke, di sini kita lihat dulu perbedaan kepemimpinan ya menurut Kotler, perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Oke, kita lihat dulu dari segi
kepemimpinan. Pada poin pertama ya, pada angka pertama yaitu kepemimpinan menanggulangi perubahan. Ya. Sedangkan manajemen berhubungan dengan usaha menanggulangi kompleksitas. Nah, itu perbedaannya pemimpin. Kalau pemimpin itu kan eh, menanggulangi perubahan ya. Misalnya terjadi beberapa permasalahan yang pada perusahaan. Jadi seorang pemimpin ini dia harus mampu ya menanggulangi permasalahan tersebut atau perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Contohnya saja dulu dari segi karyawan. Jadi seperti itu. Sedangkan manajemen ini dia lebih kompleks ya. Misalnya eh, terkadang kan karyawan itu eh, berbagai macam tipe ya, kepribadian atau apa namanya individunya. Jadi kita harus bisa mengelolanya. Kita harus bisa mempengaruhinya supaya dia eh, mau bekerja sama. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kepemimpinan mengenai penentuan arah perubahan melalui pembentukan visi. Nah, ini dia. Menurut perbedaannya kepemimpinan ini yang poin 2 ini mengenai penentuan ya arah perubahan melalui pembentukan visi. Nah, sedangkan pada manajemen berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi kompleksitas. Jadi Bapak rasa yang poin nomor 2 ini eh, tidak jauh berbeda sama sekali ya. Karena dilihat dari apanya pembahasannya melalui pembentukan visi. Jadi melalui pembentukan visi untuk mencapai visi ini tentunya harus ada beberapa apa misi ya untuk mencapai visi ini. Nah, jadi sama dengan manajemen ini. Kalau manajemen itu kan sebelum kita melakukan apa untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus merencanakan terlebih dahulu, ya. Jadi menurut Kotler ya, manajemen tersebut ya ada dikenal dengan 4 fungsi manajemen. Ya, siapa yang tahu 4 fungsi manajemen? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang tahu 4 fungsi manajemen menurut Kotler ya? Anda pernah nggak mendengar POAK? Ya? Anda pernah mendengar POAK? Pernah, Pak. Oke, apa arti dari POAK tersebut? Silakan. Planning, organizing, executing, controlling, Pak. Ya, planning, organizing, kemudian actuating, dan controlling. Oke. Di dalam sebuah organisasi ya maupun perusahaan, yang namanya perencanaan itu sangat sangat dibutuhkan. Atau dengan cara menjalankan sistem 4 fungsi manajemen ini, yang pertama yaitu planning, yaitu perencanaan. Nah, jadi apa-apa yang harus kita kerjakan, kemudian kita analisis terlebih dahulu, ya bagaimana risikonya, misalnya ketika kita eh, mendirikan
perusahaan di sana atau gimana. Jadi atau kita kita ambil contoh aja pada pemasaran misalnya. Kita harus rencanakan lebih dahulu. Misalnya produk kita produk minum kemasan ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita harus survei bagaimana di sana penjualan atau segala macamnya, kita harus survei bagaimana masyarakatnya, bagaimana. Jadi kita harus apa? Harus lihat ya, harus baca situasi dulu bagaimana masyarakatnya, bagaimana penduduknya di sana, lihat dari generasi mudanya, dia sukanya seperti apa. Nah, jadi kita harus tahu itu. Nah, itu yang namanya planning, merencanakan. Kita survei dulu. Oke, kemudian organizing ya, organizing berarti organisasi. Oke, setelah kita rencanakan, kemudian kita rembukkan, kita bawa pada forum misalnya. Setelah hasil dari survei ini segala macamnya, maka kami dari tim ini dapat menjelaskan seperti ini. Ya. Jadi itu yang dikatakan dengan organizing, mengorganisasikan, mendiskusikan atau mengelompokkan. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan auto-acting ya, auto-acting itu adalah mengarahkan kemana atau apa yang harus kita laksanakan. Jadi itu adalah tugasnya seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu dia harus menguasai 4 fungsi manajemen ini. Kemudian yang terakhir, controlling ya. Mengontrol, mengawasi. Jadi itu yang disebut dengan 4 fungsi manajemen ini. Jadi pemimpin dan manajemen itu tidak akan lepas. Ya. Oke, poin ketiga, keempat ya, kepemimpinan memotivasi dan mengilhami agar berusaha melaksanakan rencana. Sedangkan dilihat pada perbedaannya dengan manajemen menjamin pencapaian rencana melalui pengendalian dan pemecahan masalah. Itu tadi ya perbedaannya. Kalau pemimpin itu dia memotivasi ya. Dia memotivasi dan mengilhami agar perusahaan melaksanakan rencana, agar karyawan atau perusahaan atau apa namanya anggota, apalagi yang lebih kecilnya, agar mau melaksanakan program atau tujuan yang akan dicapai ini. Jadi tentunya ada program-programnya. Jadi seperti itu. Jadi dia harus memotivasi karyawan ini. Ya. Dia harus memotivasi bagaimana agar karyawan tersebut lebih semangat bekerjanya, lebih beraktivitasnya, istilahnya tanpa adanya arahan dari kita, dia sudah paham ini dan segala macamnya. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan manajemennya adalah sistemnya, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Program yang sudah dibuat tadi, perencanaan yang sudah dibuat tadi. Jadi seperti itu. Nah, itulah perbedaannya antara kepemimpinan dan manajemen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, Bapak yang akan bertanya kepada Ananda.
karena kita mengulang atau mereview kembali ya materinya. Saya rasa Anda sudah paham ya dari minggu kemarin lagi. Ada yang ingin bertanya silakan. Atau mungkin ada beberapa eh, diskusi forum pada minggu kemarin itu mengenai mindset seorang pemimpin itu ya. Mungkin ada yang ragu atau kurang paham, bisa Anda tanyakan di sini. Silakan. Oke, atau mungkin sudah paham semua ya. Oke, Bapak yakin Anda sudah paham karena kenapa sebetulnya pelajaran teori ini ya tergantung kepada kita, cara kita memahaminya. Karena teori ini nggak terlalu sulit ya untuk memahami, apalagi yang istilahnya dengan manajemen ini. Karena kenapa? Ananda ini adalah orang manajemen ya. Jadi ketika lulus dari UPI PTK ini nanti Pak berharap Ananda mampu untuk bersaing ya pada dunia digital atau dunia global seperti yang kita rasakan ya pada hari ini. Jadi eh, dilihat dari persaingan baik itu dari segi pemasaran, eh, kualitas dan segala macamnya itu sangat eh, berat sekali ya nantinya mungkin bagi Ananda. Apalagi sekarang sarjana-sarjana ekonomi itu kan sudah banyak di kalangan-kalangan masyarakat itu. Tapi kenapa? Karena mereka ini tidak mau eh, apa namanya? Karena mereka ini tidak mau yang sifatnya beraktivitas ya, istilahnya mereka ini sifatnya menunggu saja. Nah, itu nanti mungkin akan ketinggalan gitu. Jadi Ananda ini harus mau berkreativitas dan beraktivitas. Itu yang dikatakan dengan entrepreneurship itu kan. Jadi menciptakan peluang kerja. Walaupun itu istilahnya kecil, itu sangat mempunyai nilai yang besar. Ketika Anda tamat dari kuliah, Anda mampu menciptakan atau mendirikan sebuah perusahaan kecil ya, itu Anda sudah hebat. Jadi seperti itu, sekiranya Anda tamat dari kuliah S1 ini nanti, jangan mengharapkan pekerjaan yang sudah ada dari orang tua. Jadi usahakanlah kita ciptakan lapangan kerja sendiri. Dan juga jangan ada pula nanti yang bercita-cita menjadi PNS. Usaha dulu. Nanti kan setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Yang penting kita bersungguh-sungguh. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Upaya mencari masukan dari karyawan ya, yang diberdayakan mempertimbangkan masukan dan bertindak berdasarkan masukan. Nah, inilah perbedaannya kepemimpinan total quality management ini. Ya. Manajemen mutu total. Jadi ini nanti dia akan berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Dilihat dari di sini, seorang kepemimpinan TKM itu dia mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Ya. Dan dia mempunyai disiplin pribadi,
bersifat jujur, memiliki kredibilitas tinggi, menggunakan akal sehat, ya, memiliki energi dan stamina tinggi, memegang teguh komitmen terhadap tujuan organisasi, kemudian setia dan tabah dalam menghadapi segala situasi. Inilah salah satu bentuk, ya, kriteria kepemimpinan di dalam TKM. Ya. Jadi seorang pemimpin itu ya mungkin bukan saja pada manajemen mutu ya atau total quality management. Mungkin pada manajer-manajer lain atau pemimpin lain juga diterapkan kriteria seperti ini. Seorang pemimpin itu harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian seorang pemimpin itu harus disiplin pribadi. Bukan saja disiplin di tempat kerjanya, bukan saja disiplin di rumahnya, di tempat kerjanya dia lebih disiplin lagi. Kemudian seorang pemimpin itu harus bersifat jujur, ya, dan harus memiliki kredibilitas yang tinggi, menggunakan akal sehat atau lebih fleksibel, ya, bisa memecahkan suatu permasalahan. Dia bisa lebih fleksibel kepada anggotanya atau maupun kepada teman sejawatnya. Harus memiliki energi, semangat, ya, motivasi yang tinggi dan stamina yang tinggi. Memegang teguh komitmen terhadap tujuan organisasi. Ya. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh bertele-tele. Ya. Apa yang dikatakan dengan bertele-tele di sini? Misalnya sudah dibuat komitmen A, tetapi ketika sebuah terjadi permasalahan, malah pemimpin ini nggak istilahnya nggak nggak sesuai, misalnya memberikan keputusan itu nggak sesuai dengan komitmen yang sudah dibuat tadi. Nah, jadi seperti itu. Nggak bertele-tele. Kemudian setia dan tabah dalam menghadapi segala situasi. Nah, karena seorang pemimpin ini kan nanti tempat kalau ibarat sebuah air, ya, tempat boleh dikatakan ember lah nantinya, atau baskom atau apa gitu, tempat curhatnya bagi karyawan, tempat tumpahnya air di situ, tempat segala permasalahan yang terjadi, ya, pada perusahaan. Nah, itu nantinya di sini nanti pemimpin inilah yang akan menyelesaikan. Dia pun harus tabah dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi, baik pada organisasinya maupun pada perusahaannya. Baik, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Kalau berarti Anda diam, berarti Pak anggap Anda sudah paham, ya. Oke. Ya, Mas War. Pak. Nah, oke.